Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musa Asyari Hidayat Jati dengan NIM 341153. Saya di sini akan menerangkan ulang resume mata kuliah APPL. Yang pertama ada materi perangkat lunak, yang kedua ada requirement gathering, ketiga ada desain perangkat lunak, keempat ada use case diagram use case diagram, yang kelima ada activity diagram, yang keenam ada class diagram, yang ketujuh ada sequence diagram, yang kedelapan ada state diagram, yang kesembilan ada komponen dan deployment diagram, yang kesepuluh ada desain database top-down approach menggunakan IR diagram, yang kesebelas ada materi desain UI. Untuk yang pertama ada perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Perangkat lunak atau software merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh pemerintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Ada secara garis besar proses pembangunan perangkat lunak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada perencanaan, yaitu atau planning, ada pembangunan atau disebut developing, ada evaluasi yang disebut juga evaluating, juga ada evolusi yang disebut juga evolving. Lalu ada object oriented concept and principle batch 2007. Ada abstraction, yaitu aspek memberikan pandangan menyeluruh dari sistem di mana mengesampingkan detail. Makin ke atas, makin tinggi tingkat abstraknya. Ada encapsulation, authorization komponen, yaitu menyembunyikan detail implementasi untuk setiap objek. Ada modularity, membagikan sistem yang kompleks menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat dikelola dengan mudah. Ada hierarki, membagikan level abstraksi dari suatu sistem ke dalam suatu struktur tree. Makin ke atas, makin tinggi tingkat abstraknya. Makin ke bawah, makin rendah tingkat abstraksinya, hingga dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk sistem yang utuh. Lalu ada software complexity, kegagalan tim dalam menggambarkan kompleksitas dari perangkat lunak dapat menyebabkan proyek PL terlambat, over budget, dan tidak tercapainya kebutuhan stakeholder. Tugas tim pengembangan perangkat lunak adalah merekayasa ilusi kesederhanaan. Ada juga separation of concerns, yaitu hierarchic system decomposable. Ada common patterns seperti rumah dan gedung. Artinya sistem yang kompleks berasal dari subsistem yang kecil dan memiliki pola yang sama. Ada stable intermediate forms, yaitu untuk memiliki bentuk yang baku. Karena perangkat lunak sejatinya terus berevolusi, maka dari itu semakin bagus bentuk daripada suatu sistem. Ia dapat berevolusi dengan mudah. Ada juga software design element, berisikan notation yang berartikan bahasa yang digunakan dalam permodelan. Ada juga proses, yaitu aktivitas yang dilakukan secara selama memodelkan perangkat lunak. Juga ada tools, yaitu alat bantu yang digunakan untuk memodelkan perangkat lunak, sehingga error atau kesalahan lain dapat terlihat dengan jelas. Untuk materi selanjutnya ada definisi requirement atau kebutuhan. Requirement yaitu menangkap tujuan dari sistem.
sebuah gagasan yang harus diwujudkan dalam sebuah software. Untuk pernyataannya tentang sistem yang diusulkan, yang disetujui semua stakeholder harus dibuat dengan benar agar masalah customer dapat dipecahkan secara baik dan memadai. Ada bisa diterapkan informasi harus singkat dan ringkas, juga mengatakan suatu tentang sistem. Semua pemangku kepentingan telah sepakat bahwa itu sah atau valid. Ada juga bad requirement dapat mengakibatkan gagal proyek. Bisa juga mimpi buruk bagi para tester perangkat lunak. Bisa juga terjadinya ketidakpuasan user terhadap perangkat lunak yang dihasilkan karena apa yang mereka butuhkan tidak tercapai. Ada juga type of requirement. Satu, kebutuhan fungsional, yaitu pendefinisian layanan yang harus disediakan, bagaimana reaksi sistem terhadap input dan apa yang harus dilakukan sistem pada situasi khusus. Contohnya kebutuhan sistem dilihat dari kacamata pengguna. Yang kedua juga ada kebutuhan non-fungsional, yaitu kendala pada pelayanan atau fungsi sistem, seperti kendala waktu, kendala proses pengembangan, standar, dan lain-lain. Untuk contohnya, ada kehandalan, waktu respon, dan kebutuhan storage. Ada contoh lain seperti keterbatasan kemampuan peralatan, input atau output, representasi sistem, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional. Proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak. Contohnya ada rek 1, sistem dapat menampilkan pegawai yang aktif dan tidak aktif. Ada juga rek 2, yaitu sistem dapat membuat laporan keuangan secara bulanan atau tahunan. Ada juga rek 3, yaitu sistem dapat melakukan pengecekan terhadap hak akses pengguna. Cara untuk mendapatkan kebutuhan atau elicitation, yaitu bisa dengan wawancara, kuesioner, pertemuan terbuka, membuka prototipe, observasi langsung ke lapangan. Untuk materi selanjutnya ada desain perangkat lunak. Desain sebagai proses tahapan untuk menjabarkan semua aspek software, seperti data, arsitektur, interface, komponen yang akan dibangun. Desain sebagai model akan memberikan sudut pandang yang bervariasi dalam melihat sebuah software. Mengapa desain itu penting? Desain adalah tempat di mana kualitas sebuah software ditentukan. Desain menjadi sumber referensi dalam menilai kualitas sebuah software. Desain adalah satu-satunya cara merelasikan kebutuhan customer dengan software yang dibangun. Manfaat desain sendiri untuk komunikasi dengan stakeholder, sebagai bahan analisa sistem atau komponen-komponen penting dapat teridentifikasi saat awal fase. Juga dapat digunakan kembali untuk software dengan skala yang lebih besar. Juga menjadi panduan dalam melakukan coding. Lalu selanjutnya ada karakteristik desain yang baik. Harus mengimplementasi semua requirement yang terdapat dalam model analisis. Juga harus mengakomodir kebutuhan customer yang implisit, harus dapat dibaca dan dimengerti oleh programmer, tester, dan tim support. Juga harus memberi gambaran seperti data, fungsi, dan perilaku yang komplit dari sebuah software. Untuk prinsip desain sendiri ada desain harus dapat dihubungkan dengan analisa, desain harus menggambarkan integrasi dan keseragaman gaya, desain juga harus dapat mengakomodir perubahan, desain harus dapat menjembatani antara software dengan problem di dunia nyata. Desain tidak sama dengan coding. Desain harus memperhatikan kualitas. Desain juga harus direview untuk meminimalkan error. Lalu ada konsep desain, yaitu merupakan kriteria dasar untuk mengukur kualitas sebuah desain. Konsep desain akan membantu desainer dalam
menentukan kriteria yang digunakan untuk membagi software menjadi komponen, juga mampu memisahkan antara struktur data atau fungsi dengan konsep sebuah software yang menentukan kualitas sebuah desain software. Untuk materi selanjutnya ada use case diagram, yaitu bahasa capturing knowledge tentang suatu objek dan untuk expressing knowledge yaitu terhadap subjek tersebut untuk tujuan komunikasi. Itu merupakan bahasa untuk memodelkan sistem pada area rekayasa perangkat lunak. Use case dibuat untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dari solusi yang diharapkan. Lebih ditekankan terhadap apa kebutuhannya, bukan bagaimananya cara menyelesaikannya. Fokus kepada apa kebutuhan yang bisa dikerjakan oleh sistem komputer. Juga kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan dari sudut pandang user. Ada juga use case dibuat dengan bentuk horizontal ellipse, menggambarkan kebutuhan fungsional dari sudut pandang user atau aktor, juga menggunakan kata kerja, boleh lebih dari satu kata. Use case boleh juga diberi prioritas. Juga ada aktor yang menggambarkan pengguna sistem, baik itu manusia atau user, ataupun sistem lain, eksternal system, yang akan digambarkan dalam bentuk statement. Juga menggunakan kata benda, boleh dari satu kata. Ada juga asosiasi. Asosiasi bukan menggambarkan aliran informasi, tapi dapat menggambarkan aliran fungsi, yaitu terdiri dari 4. Ada asosiasi antara aktor dengan use case, ada asosiasi antara use case dengan use case, ada juga generalization atau specialization atau inheritance antar aktor, dan generalization atau specialization atau inheritance antar use case. Ada juga asosiasi antara aktor dengan use case, yaitu menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi yang menjadi solusi baik bagi aktor tersebut secara aktif maupun pasif. Tidak akan mengindikasikan aliran data, juga digambarkan dengan simbol garis. Untuk generalisasi aktor, yaitu menggambarkan aktor secara lebih detail. Untuk aktor bisa saja berelasi dengan use case yang berbeda. Juga terdapat istilah parent aktor dan children aktor, digambarkan dengan garis panah tertutup. Lalu ada count, digunakan untuk menjelaskan use case, dapat menjelaskan proses bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dengan level bahasa setingkat lebih tinggi daripada model yang digambarkan dengan sequence diagram. Juga pemahamannya pun mengenai use case description dapat beragam tergantung referensi yang digunakan. Untuk materi selanjutnya ada activity diagram for use case. Saat membuat use case, terdapat penjelasan mengenai use case tersebut yang diletakkan di bagian spesifikasi use case. Use case specification, di mana alur flow use case dijelaskan dengan menggunakan tekstual, menggunakan teks. Tetapi ada beberapa hal yang dijelaskan dengan teks atau tulisan, misalnya use case yang cukup kompleks, algoritma, proses bisnis, dan lain sebagainya. Hal ini lebih mudah dan lebih powerful jika dijelaskan dengan visual atau gambar. Untuk pengertiannya sendiri, diagram aktivitas adalah diagram yang memberikan gambaran secara visual akan suatu kegiatan atau aktivitas, baik itu suatu sistem, proses bisnis, workflow, dan proses lainnya. Diagram ini berfokus kepada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sesuatu atau seseorang yang memang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Juga memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Ada juga action atau activity node. Suatu diagram aktivitas bisa memiliki banyak aksi, diantaranya adalah untuk menggambarkan fungsi primitif seperti fungsi aritmatika,
menggambarkan suatu aktivitas dari sistem yang akan dibangun. Juga menggambarkan suatu aktivitas apapun selama itu berkaitan dengan pengguna tools yang tepat. Dan con menggambarkan parameter apa saja yang dibutuhkan untuk suatu aktivitas. Action dapat diekspresikan juga seperti local precondition dan postcondition. Ada decision dan merge node digunakan untuk mengontrol suatu aliran. Decision digunakan untuk kondisi if atau else. Merge digunakan untuk menyatukan aliran aktivitas, namun ansinkronasi yang artinya tidak harus menunggu semua aliran datang. Ada juga partition atau swim lanes digunakan untuk membagi kepada sesuatu apa atau siapa yang bertanggung jawab pada aktivitas tertentu. Ada juga fork dan join node. Fork digunakan untuk membagi aliran yang masuk menjadi beberapa aliran yang keluar. Aliran aktivitas yang keluar dari node ini dapat dilakukan secara paralel atau bersamaan, tidak harus menunggu aktivitas yang lain selesai terlebih dahulu. Join digunakan untuk menghubungkan beberapa aliran yang masuk menjadi satu aliran keluar. Di sini dilakukan sinkronasi yang artinya semua aliran aktivitas yang masuk ke node ini harus selesai terlebih dahulu sebelum keluar dari node tersebut. Untuk materi selanjutnya ada kelas diagram, yaitu kelas diagram adalah diagram paling utama dalam UML. Kelas diagram paling dekat dengan implementasi OO juga merupakan diagram yang paling sering digambarkan pada dokumentasi perangkat lunak. Kelas diagram adalah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut seperti metode atau fungsi. Juga kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Juga ada nama kelas. Kelas adalah cetak biru atau blueprint dari objek. Kelas digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar. Yang akan kita pakai nantinya adalah hasil cetakan dari kelas, yakni objek. Untuk atribut kelas adalah salah satu atribut yang sering digunakan pada elemen HTML. Atribut kelas umumnya digunakan untuk kemudahan dalam mengakses elemen, baik itu untuk kebutuhan konfigurasi CSS atau CSS selector, ataupun untuk kebutuhan JavaScript. Untuk materi selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram penting kedua setelah kelas diagram. Sequence diagram juga menggambarkan skenario berdasarkan urutan waktu. Satu use case akan menjadi salah satu sequence diagram. Sequence diagram juga terdiri dari dimensi horizontal seperti objek-objek dan dimensi vertikal contohnya seperti waktu. Dapat digunakan untuk melihat kolaborasi dari objek atau komponen yang saling berinteraksi pada sistem. Untuk sequence diagram sendiri dapat menjelaskan sistem secara keseluruhan atau menjelaskan skenario use case. Ada pula istilah-istilah dalam sequence diagram seperti partisipan, objek yang terkait dengan sebuah urutan proses, lifeline, menggambarkan daur hidup sebuah objek, ada activation, suatu titik waktu di mana sebuah objek mulai berpartisipasi di dalam sebuah sequence, juga ditandai dengan sebuah bar. Ada juga con, berisikan time, yaitu elemen penting dalam sequence diagram. Juga ada konteksnya adalah urutan, bukan durasi. Lalu ada return, suatu hasil kembalian sebuah operasi. Operasi mengembalikan hasil tetapi tidak boleh ditulis. Untuk materi selanjutnya ada state diagram. Diagram state adalah diagram yang menggambarkan
behavior, yaitu perubahan state di suatu kelas berdasarkan event dan message yang dikirimkan dan diterima oleh kelas tersebut. Setiap diagram state hanya boleh memiliki satu start state, initial state, dan boleh memiliki satu atau lebih dari satu stop states atau final state. Untuk state sendiri berisikan abstraksi dari nilai-nilai atribut dan asosiasi dari sebuah objek. Juga ada representasi kondisi atau state dari sebuah objek pada periode waktu tertentu. Ada juga berhubungan dengan suatu interval waktu antara dua event. Adapun respon terhadap event dapat tergantung kepada state suatu objek. Untuk event yaitu spesifikasi dari sebuah kejadian tertentu. Segala sesuatu yang terjadi dapat dimodelkan secara event. Sebuah state menunjukkan transisi antara status atau state yang dipicu oleh stimulus tertentu. Event dapat dikategorikan ke dalam internal atau eksternal event. Internal event berasal dari dan menuju ke objek pada sistem aplikasi. Nah, eksternal event adalah event yang berasal dari aktor ke sistem atau sebaliknya. Event sendiri terdiri dari 4 jenis, yaitu ada signals atau sinyal, ada calls, ada time event atau passing of time, ada juga change event atau juga disebut change in state. Untuk materi selanjutnya ada komponen dan deployment diagram. Diagram komponen digunakan untuk memodelkan aspek fisik suatu sistem. Aspek fisik ini berupa modul-modul yang berisikan kode, baik library maupun executable. File atau dokumen yang ada di dalam node, aspek fisik inilah yang dikatakan komponen dalam UML. Umumnya komponen yang terbentuk dari beberapa kelas atau package, atau juga dapat dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat berupa table, file, data, file text, exe, dynamic library, dokumen, dan lain-lain. Komponen diagram menunjukkan struktur dan hubungan antar komponen software, termasuk ketergantungan dependensi di antara komponen-komponen tersebut. Jadi tujuan dari komponen diagram adalah memvisualisasikan komponen dari suatu sistem, membangun file-file yang dapat dieksekusi dengan menggunakan teknik forward dan reverse engineering. Juga menjelaskan organisasi dan hubungan dari komponen, dan diagram komponen ini sangat penting karena jika diagram komponen dilewatkan, maka aplikasi tidak dapat dilaksanakan secara efisien. Diagram komponen yang dipersiapkan dengan baik juga sangat penting untuk aspek-aspek lain dalam aplikasi, misalnya kinerja atau performance, juga maintenance atau perawatan, juga lain-lain. Selanjutnya ada entity relationship diagram, modelan IR, modelan entity relationship adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Mengapa model IR? Karena lebih mudah dimengerti oleh pemakai, juga mudah disajikan oleh perancang database. Yang dibahas dalam IR ini yaitu ada entitas, relasi, atribut, jenis atribut, atribut komposit, atribut multi-value, atribut derived, juga ada derajat himpunan relasi, kardinalitas, ada key, ada juga weak entity. Lalu untuk materi selanjutnya ada design user interface atau UI, adalah proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak atau perangkat terkomputerisasi dengan fokus pada tampilan atau gaya. Tujuan dari desainer UI adalah untuk membuat desain antarmuka yang membuat pengguna mudah untuk digunakan dan menyenangkan.
Desain UI pun dibagi menjadi 3 format, yaitu ada GUI, Graphical User Interface, ada VUI, Voice Controlled Interface, juga ada Gesture Based Interface. Untuk mendesain UI, kita harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan, seperti pengguna menilai desain dengan cepat dan peduli dengan usability dan likability. Mereka tidak peduli dengan desain, namun mereka ingin menyelesaikan tugas dengan mudah dan dengan sedikit usaha. UI juga harus menyenangkan ketika desain yang kita buat dapat dengan memprediksi kebutuhan pengguna. Mereka akan senang dan akan terus kembali. UI juga harus mengomunikasikan nilai dari brand dan memperkuat kepercayaan pengguna. Untuk materi selanjutnya ada tujuan user interface desain, yaitu tujuan untuk membuat tampilan antar muka yang sederhana, mudah diakses oleh pengguna, dan menyenangkan secara estetika. UI desain mengadaptasi konsep dari desain visual, interaksi, dan arsitektur informasi. Jadi pengerjaannya mengantisipasi apa saja yang akan user perlukan dan lakukan secara selama menggunakan aplikasi, website, atau perangkat digital lainnya. Selama itu desain juga harus mengkomunikasikan brand value kepada pengguna. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.